Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gisela dengan NIM 0310242056 dari Tadris Biologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Adapun judul materi kali ini ialah hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, hakikat hukuman adalah sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada individu agar menyadari kesalahan yang diperbuat, serta untuk mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Hukuman dalam konteks ini bukan dimaksudkan untuk menyakiti, tetapi lebih sebagai bentuk pembinaan moral dan disiplin. Adapun aspek penting dari hakikat hukuman dalam pendidikan Islam, yang pertama, hukuman digunakan sebagai salah satu metode pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak, bukan untuk merusak. Yang kedua, hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas diri individu. Yang ketiga, Islam mengajarkan agar hukuman diberikan secara adil, tanpa berlebihan, dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, dalam pelaksanaannya, hukuman harus mencerminkan kasih sayang dan bukan kebencian. Dan yang terakhir, hukuman juga diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran spiritual yang dapat meningkatkan ketakwaan dan kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu teguran atau nasihat, yang kedua pengasingan sementara, yang ketiga pekerjaan kolektif, yang keempat hukuman sosial, yang kelima peringatan, dan terakhir adalah hukuman fisik. Dasar pertimbangan hakikat hukuman dalam pendidikan Islam, yang pertama itu tujuan pendidikan, yang kedua tingkat kesalahan, yang ketiga sifat kasih sayang, yang keempat hukum syariah, dan yang kelima usia dan tingkat pemahaman. Adapun prosedur implementasi hakikat hukuman dalam pendidikan Islam itu, yang pertama mengidentifikasi kesalahan, yang kedua memberikan peringatan atau teguran, yang ketiga mencari solusi dari dialog, memberikan hukuman yang sesuai, dan yang terakhir memberikan penguatan positif. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu hukuman digunakan sebagai salah satu metode pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak, bukan untuk merusak. Islam mengajarkan agar hukuman diberikan secara adil tanpa berlebihan dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hukuman yang diberikan kepada anak kecil berbeda dari hukuman kepada peserta didik yang lebih dewasa. Bahwa hukuman berfungsi sebagai alat pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik. Prinsip yang harus dipegang adalah hukuman harus proporsional, bijaksana, dan bersifat mendidik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.